Kenzo marah dan gak menyangka jika Sandra dan juga Rianti adalah orang yang sudah membuat Mutiara dikejar preman dan masuk ke dalam mobil box. Halo semua, selamat datang kembali di channel Dramanesia. Balik lagi sama Mimin nih teman-teman. Ya, kalau di video sebelumnya, Mimin ngebahas proses di mana Kenzo yang mencoba untuk menyelamatkan Mutiara. Nah, di video kali ini kita akan bahas siapakah dalang dari semua ini. Aduh, ada-ada aja deh teman-teman. Bener-bener ada-ada aja. Nampaknya sih kayak nggak pernah puas nih teman-teman ya melihat nenek sihir berduet maut, Rianti dan juga Sandra untuk ganggu hidupnya Mutiara. Padahal Mutiara sama sekali nggak pernah mengganggu hidup mereka berdua. Tapi ya begitulah. Orang kalau udah jahat, orang kalau sudah benci, udah selesai. Mau sebaik apapun Mutiara, bakal tetap jelek di mata mereka berdua. Tapi kita nggak terlalu mempedulikan hal tersebut. Kita berfokus aja kemana Mutiara ini pergi. Dan proses seperti apa ketika Kenzo menyelamatkan Mutiara. Hingga Kenzo tahu nih, dua ular berbisa ini yang ternyata telah membuat Mutiara menderita seperti ini. Oke, pada awalnya Kenzo tentu tidak pernah menyangka kalau hal tersebut bakal terjadi. Karena bagi Kenzo datang ke pasar bersama Kayla, dapat informasi jika Mutiara ada di sana, itu aja kan udah membanggakan ya. Wah, akhirnya ada titik terang nih di mana keberadaan Mutiara. Dan mungkin buat teman-teman yang udah nonton di video ini sebelumnya atau di episode sebelumnya di layar kaca pasti tahu banget momen Kenzo bahagia dan berteriak nama Mutiara ketika berhasil menemukan Mutiara di pasar, yang mana ketika itu Mutiara sedang jadi kuli panggul. Ingat nggak teman-teman? Nah, sebagai itu Kenzo. Dan sedekat itu antara Kenzo dan juga Mutiara. Cuma entah bagaimana ceritanya, Mutiara ini memilih untuk pergi dan malu karena ada Kenzo di sana. Apalagi ada Kayla. Nah, bagi Mutiara, Kenzo, Kayla ini kan adalah pribadi yang baik, terutama oleh Aurel, teman-teman. Nah, Kenzo pun juga di sini nanti bakal menjelaskan, Aurel tuh kangen sama kamu. Yuk pulang. Kasihan Aurel, dia nggak mau pulang. Semalaman tuh nyari kamu nih Mut. Ayo pulang dong. Nah, Kenzo pun juga mencoba untuk menjelaskan hal itu, tapi Mutiara pun juga ngeh teman-teman kalau Aurel tuh sesayang itu sama Mutiara. Nganggap Mutiara seperti saudara, walaupun memang mereka tuh bersaudara ya. Literally, cuma kan mereka berdua belum tahu aja. Ini pun juga membuat hati Mutiara pun juga terenyuh sebetulnya. Cuman karena Mutiara ini ngerasa bersalah, ngerasa takut Kenzo kena omel, takut Aurel pun juga kena omel sama Mutiara, bikin Mutiara pun juga pada akhirnya memutuskan untuk cuek aja dan memutuskan untuk pergi. Nah, tapi sialan di tempat yang berbeda, karena Sandra udah tahu lokasi dan tempat di mana dari keberadaan Mutiara di pasar, Sandra sama Rianti ini berkoordinasi untuk bayar beberapa orang untuk menghalangi Kenzo mengejar Mutiara. Bahkan ada obrolan di telepon yang bilang kalau tante tenang aja, Mutiara udah masuk ke dalam mobil box. Gila nggak teman-teman? Wah, ini sih bener-bener mind blowing dan nyebelin banget teman-teman. Kayaknya mereka berdua nih sama sekali udah nggak pernah punya hati ya teman-teman untuk bisa baik at least atau nggak ngelakuin apa-apa deh sama Mutiara. Karena at this point ya, Mutiara tuh bener-bener literally gak pernah ngapa-ngapain mereka berdua. Bahkan Kenzo aja tuh sampai, waduh ternyata perjuangan buat bisa dapetin Mutiara tuh seberat ini ya. Sebelumnya harus kecelakaan, sebelumnya harus hampir tenggelam, apalagi itu memang seakan-akan tuh semua kesialan tuh ada pada Mutiara. Padahal memang ya lagi apes aja. Sehingga ini membuat Kenzo pun juga bagusnya berpikirnya enggak. Mutiara nggak sejahat itu, Mutiara nggak sebawa sial itu, Mutiara sebaik ini. Kenzo harus berfokus untuk menolong Mutiara. Karena sekarang Mutiara lebih butuh Kenzo. Dan hanya Kenzo yang bisa menyelamatkan Mutiara di poin ini. Karena kan ya kalau Kayla kan nggak mungkin berantem sama preman ya teman-teman. Jadi ya cuman bisa dilakukan oleh Kenzo saja. Dan hal ini pun juga benar-benar membuat Kenzo pun juga tidak akan pernah lelah untuk terus berusaha mendapatkan sang pujaan hati yaitu Mutiara. Nah, setelah pada akhirnya segera prosesnya dan akhirnya berhasil menyelamatkan Mutiara, barulah Kenzo tahu. Ini Mimin singkat aja ya teman-teman, karena video kronologinya udah Mimin bahas di video sebelumnya. Mimin singkat aja, setelah Kenzo berhasil menyelamatkan Mutiara, Kenzo pada akhirnya tahu, Mutiara pun juga lebih tepatnya tahu juga kalau semua perbuatan ini adalah perlakuan dari Sandra
dan juga Rianti. Gila sih teman-teman ya. Rianti pada kesempatan kali ini benar-benar ternyata ngebayar orang, nyuruh orang, entah gimana caranya, mekanismenya untuk bisa menjauhkan Kenzo dari Mutiara. Karena kenapa? Karena Sandra yang ngadu sama Rianti. Tante, ini Kayla sama Kenzo semalaman nih gak pulang. Mereka nyari Mutiara nih. Soalnya Aurel udah di kampus. Wah ini sih benar-benar jahat banget ya. Intinya gak fitnah. Intinya benar-benar ngomporin lah supaya si Rianti itu semakin benci sama Mutiara. Udah mah Rianti benci sama Mutiara, sekarang digoreng lagi. Apa sebenarnya Mutiara? Kasihan banget teman-teman. Tapi untungnya ada Mas Kenzo juga yang pada akhirnya tahu tentang masalah ini. Nah Mutiara at this point tahu nih kalau semua kelakuan dan kejahatan ini tuh memang datang dan berasal dari Sandra dan juga si Rianti ini. Nah makanya gak heran ya, Mutiara pun juga pada akhirnya bercerita kepada Mas Kenzo. Pada awalnya simpel aja kayak, Mas jangan samperin aku lagi deh mas. Nanti saya dimarahin lagi nih sama Bu Rianti dan juga Mbak Sandra. Saya gak mau lagi mas dihajar habis-habisan, disiksa lagi, diusir lagi, dipelakuin buruk lagi. Saya gak mau, pokoknya Mas Kenzo harus jauh-jauh dari saya. Bahkan kayak ada perkataan seperti itu yang muncul dan datang dari Mutiara. Saking takutnya Mutiara deket sama Kenzo. Wah ini kan jadi perjuangan hebat ya. Kayak bener-bener berusaha banget nih. Effortnya harus besar. Karena untuk melihat Kenzo dan juga Mutiara bersatu tuh bener-bener gak cuman asal sekedar suka, sama-sama suka, pacaran. Gak semudah itu. Bener-bener harus melewati banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan ke depan yang mana itu bener-bener sangat sulit untuk dihadapi. Tapi karena Kenzo pun juga gak mau kehilangan Mutiara dan Kenzo ingin terus melihat Mutiara berada di rumahnya, alhasil Kenzo pun juga rela melakukan apa saja. Wah gak kebayang ya Kenzo bakal semarah apa sama Rianti dan juga Sandra, karena semua kegilaan itu muncul dari Rianti dan juga Sandra. Bahkan kalau teman-teman ngeliat highlight trailernya aja tuh full dengan semua yang terjadi di pasar. Mutiara dibawa ke mobil box, karena saking menggambarkannya betapa rumitnya di episode malam ini. Mungkin nanti bakal sampai ke adegan malam pencarian Mutiara, entah kemana dan lain sebagainya macam itu bener-bener terus dilakukan. Wah ini sih nyebelin banget. Bahkan Mimin sampai harus menghela napas saking gedeknya sama kelakuan nenek lampir berdua ini yang benar-benar gak pernah di luar nurul teman-teman. Tapi sudahlah, selagi masih ada Kenzo semuanya bakal baik-baik aja. Kita gak perlu terlalu banyak khawatir. Tinggal gimana nih ketika Mutiara berhasil diselamatin, Kenzo nih kira-kira bakal ngapain Rianti dan juga si Sandra ini. Kalau misalnya sampai Kenzo berhasil mengetahui Sandra dan Rianti terlibat dan sampai tegas sih, wah ini benar-benar luar biasa. Tapi Mimin yakin ya, kalau kali ini Kenzo gak akan nurut-nurut banget sama Rianti dan gak akan respect banget sama si Sandra ini. Kenapa? Karena Kenzo sudah mengalami sendiri, melihat sendiri bagaimana banyak preman yang harus Kenzo hadapi dan berbagai macam kesusahan yang datang kepada Mutiara. Ayo nih teman-teman, menurut teman-teman kira-kira apa yang Kenzo lakukan kepada Rianti dan juga Sandra di episode malam ini? Apakah dilaporkan ke polisi? Apa Sandra ditampar oleh Kenzo? Atau teman-teman punya ide lain? Boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.